Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan pengenalan lebih dekat mengenai negara Denmark. Karena saya tinggal di negara Denmark dan bekerja di negara Denmark. So, untuk mengenal lebih lanjut tentang negara ini, saya akan memulainya. Asal-usul mengenai negara ini diambil dari kata Den, suatu kata yang berarti tanah datar. Denmark adalah negara kepulauan yang berada di semenanjung Skandinavia dan terletak di bagian Eropa Utara. Denmark merupakan negara berbentuk kerajaan. Kerajaan Denmark terkenal dengan konstitusionalnya. Negara kesatuan yang terdiri dari Denmark dan wilayah otonom di Samudra Atlantik Utara, yaitu ada dua kepulauan, yaitu Kepulauan Faroe dan kepulauan atau disebut dengan negara Greenland. Denmark tidak mempunyai pegunungan seperti negara kita Indonesia. Begitu pula Denmark tidak mempunyai dataran tinggi. Kalau Indonesia udah jelas, negara kita mempunyai pegunungan dan dataran tinggi. Karena negara Denmark ini berdiri di atas 170 meter di permukaan laut. Denmark juga merupakan negara monarki konstitusional dan menganut sistem pemerintahan parlementer. Denmark juga merupakan sebuah kerajaan tertua di dunia dan berdiri sudah 1000 tahun lamanya. Denmark mempunyai suatu pemerintahan pusat dan 98 munisipalitas. Negara Denmark terkenal dengan sebutan negara liberalisme atau yang kita sebut dengan negara yang bebas mengekspresikan apa yang ada terlintas di kepalanya. Denmark adalah negara menganut sistem work and life balance. Kenapa? Karena warga negara Denmark tersebut berusaha bekerja keras agar kehidupannya semuanya yang dibutuhkan sama atau rata yang didapat. Orang Denmark terkenal ramah dan bersosialisasi. Negara Denmark membangun sistem ekonomi campuran dari mobilitas sosial tertinggi di dunia. Denmark mendapatkan julukan Happy, peringkat nomor urutan kedua yang dirilis oleh PBB, yaitu International Day of Happiness. Denmark merupakan negara masuk urutan ketiga, juga negara paling bersih di dunia menurut Environmental Performance dengan indeks skor 81,60. Negara Denmark terkenal masyarakatnya menggunakan sepeda lebih 2 kali lipat dari populasi manusianya. Tapi bukan berarti warga negara Denmark tidak mampu membeli mobil atau kendaraan lainnya. Sebenarnya mampu, tapi seperti kendaraan sepeda ini juga mereka mengambil dari sisi positifnya, yaitu melakukan kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatannya, selain dari lari dan jalan cepat. Pendapatan per kapita paling tertinggi di Denmark yaitu dari pajak penghasilan. Tertinggi di dunia mulai dari 38% hingga 55%. Tapi biar bagaimanapun pajak yang harus mereka bayar tinggi tersebut bagi warga masyarakat Denmark itu tidak menjadi suatu masalah yang besar atau
sesuatu hal yang harus dipusingkan. Karena jadi masyarakat sini, warga Denmark tetap menyambutnya dengan senang, walaupun harus bayar pajak tinggi yang sudah ditentukan negara. Dan lain, karena negara Denmark memberikan jaminan untuk masyarakatnya atau warganya berupa fasilitas, yaitu kesehatan gratis. Dan hal lainnya yaitu semua biaya pendidikan digratiskan. Dan lainnya yaitu dapatnya dana bantuan pada saat kita tidak mempunyai pekerjaan lagi. Dan hal lainnya yang terakhir yaitu dapat dana bantuan dikala kita sudah pensiun. Bahasa Denmark, bahasa resminya yaitu merupakan masih serumpun dengan bahasa Swedia dan Norwegia karena adanya ikatan sejarah dan kebudayaannya. Antara abad ke-18 dan sampai ke abad ke-10, bangsa Denmark dikenal sebagai Viking. Populasi penduduk Denmark adalah 5.824.857 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kepulauan Faroe hanya 52.110 jiwa. Serta jumlah penduduk di kepulauan atau di negara Greenland hanya berjumlah 56,081 jiwa. Jadi total populasi penduduk Denmark sekitar 7,8 juta. Mata uang Denmark disebut dengan mata uang Danish kroner atau yang dikodekan dengan huruf yaitu DKK. Negara Denmark terkenal dengan tempat asalnya yaitu mainan Lego. Teman-teman, itulah sepenggal kisah mengenai negara Denmark hari ini yang bisa saya ungkapkan di negara Denmark di mana saya tinggal dan bekerja saat ini. Semoga hari ini kalian semua mengenal lebih baik negara Denmark dan negara lainnya juga, tidak hanya dengan negara sendiri. Cukup sampai di sini vlog saya hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat membuat vlog yang terbaru buat kalian semua, menghibur kalian semua. So, sampai jumpa. Bye.